Beberapa waktu yang lalu, Vivo baru aja ngeluncurin smartphone terbarunya dari keluarga V series di Indonesia, yaitu V29 5G. Dengan spesifikasi dan fitur yang dibawanya, menurut saya V29 5G ini punya modal yang lebih dari cukup untuk bisa bersaing di segmen smartphone kelas menengah ke atas. Selama sebulan pemakaian, HP ini jadi ponsel yang asik buat dipakai sebagai daily driver yang punya fitur menarik di kelas dan harganya. So, gimana sama performa dan kameranya? Simak ulasan reviewnya berikut ini. Salah satu keunggulan dari Vivo V29 5G ini adalah punya bodi yang tipis yang hadir dengan desain premium untuk kelas harganya. Ketebalannya hanya 7,46 mm dengan berat 186 gram. Nggak hanya itu, sisi kanan kiri layar dan bodi belakangnya juga udah dibuat melengkung. Dengan hal tersebut, perpaduan antara bobot yang ringan, material yang solid dengan penggunaan ultra slim 3D curved screen di bodi belakangnya ini menawarkan kenyamanan tersendiri bagi penggunanya. Apalagi bodinya ini juga nggak mudah kotor terkena bekas sidik jari yang menempel. Oh ya, unit yang saya punya ini warnanya velvet red. Selain jadi color hero-nya di V29 5G, menurut saya warna merahnya unik. Nggak terlalu mencolok dan kelihatan elegan tentunya. Dan juga khusus warna yang satu ini, bagian bodi belakangnya juga dibuat menggunakan proses Florid AG dengan nanoscale photo etching dan juga color changing yang bisa berubah warna saat terkena sinar UV. Dan buat keamanannya sendiri, Vivo V29 5G ini dibekali dengan sertifikasi IP54 yang artinya HP ini mendapatkan perlindungan ekstra saat pemakaian sehari-hari terhadap percikan air dan debu. Nah, buat kamu yang suka nonton film lewat platform streaming ataupun main game online, tentunya bakal apresiasi sama layar luas 6,78 inci di Vivo V29 5G ini. Selain memang udah bawa spesifikasi layar yang oke, layarnya juga udah ngasih feel yang cukup baik dengan bezel layar yang cukup tipis di keempat sisinya. Layarnya sendiri mengusung jenis panel AMOLED dengan resolusi lebih tinggi dan lebih tajam dari kebanyakan smartphone saat ini dengan resolusi 1.5K atau 1260 x 2800 pixel. Gak hanya itu, buat refresh rate-nya juga udah ngedukung sampai dengan 120 Hz dengan touch sampling rate di angka 1000 Hz. Dengan adanya refresh rate yang tinggi di HP ini, tentunya juga bisa ngasih pengalaman yang mulus saat scrolling antar aplikasi ataupun pas saya lagi main game berat. Oh ya, buat opsi pengaturan refresh rate-nya juga ada 3 pilihan yang bisa dipilih. Mulai dari 60 Hz, 120 Hz, dan juga Smart Switch yang akan mengatur refresh rate secara otomatis sesuai keperluan dan dukungan aplikasi. Overall, dengan semua spesifikasi layar yang dibawanya, menurut saya HP ini udah memberikan feel yang sangat baik di kelasnya. Sebagai HP terbaru di tahun 2023, Vivo V29 5G ini sudah langsung mengadopsi sistem operasi Android 13 yang didukung dengan Vantage OS 13. Selain punya tampilan yang lebih fresh, navigasinya juga mudah, yang lebih stabil dan nyaman dengan fitur kustomisasi yang tersimpan rapi. Nah, ngomongin soal performanya, V29 5G ini dibekali dengan prosesor dari Snapdragon 778G yang juga prosesor ini cukup dikenal menawarkan performa handal di kelasnya dan masih sangat ideal buat ngasih kinerja yang mulus di berbagai skenario penggunaan. Menurut saya performa dari penggunaan prosesor ini udah tergolong kencang banget buat kebutuhan multitasking atau proses-proses yang memang ngebutuhin olah grafis kayak ngedit video ataupun gaming. Apalagi V29 5G ini juga hadir dengan RAM 8GB yang bisa diekspansi sampai dengan 16GB lewat fitur Extended RAM. Dan kamu bisa mengaktifkan fitur ini dengan cara masuk ke setting, kemudian pilih RAM dan storage space, terus pilih RAM. Dan buat internal storage-nya sendiri punya kapasitas yang cukup besar di 256GB. Lega banget dan cocok buat kamu yang suka menginstal beragam games berukuran besar atau yang sering mengabadikan momen dalam bentuk foto dan video. Walaupun bukan pakai prosesor terbaru, tapi menurut saya V29 5G ini tetap menunjukkan performa yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Hal tersebut bisa dilihat dari skor tes dari Antutu Benchmark. HP ini bisa memperoleh skor tembus di angka 600 ribuan. Selain itu, buat dipakai main game Genshin Impact dengan settingan grafik tinggi juga masih sangat aman-aman aja. Selama 30 menit main game, saya nggak nemuin adanya lag, sekalipun di beberapa part grafik ramai. Buat suhunya sendiri juga masih terbilang stabil. Di bagian belakang bodinya paling kerasa anget aja dan nggak sampai overheat.
Oke, sekarang kita masuk ke bagian nilai jual utama dari HP ini, yaitu kameranya. Buat kamu yang suka mobile fotografi, HP ini bisa jadi salah satu opsi yang menarik. Di kelas dan harganya, HP ini punya kemampuan kamera yang oke. Untuk kamera sendiri, Vivo V29 5G ini dibekali dengan 3 kamera belakang dengan konfigurasi kamera 50 megapiksel OIS Ultra Sensing kamera, 8 megapiksel Super Wide Angle, dan 2 megapiksel monochrome kamera. Sementara buat kamera depannya sendiri punya resolusi yang sama besar sama kamera utamanya di resolusi 50 megapiksel. Menariknya, buat urusan foto low light, HP ini punya teknologi Aura Light Portrait yang dirancang khusus buat nambahin cahaya dan ngebuat efek pencahayaan yang lebih merata dan lebih soft. Nggak hanya itu, di sini juga kalian bisa mengoptimalkan pencahayaannya lewat fitur Smart Lighting Control yang bisa disesuaikan. Warnanya mau lebih ke warm atau lebih ke cool light. Nah, buat fitur videonya sendiri, V29 5G ini udah didukung dengan fitur Super Night Video untuk merekam video dengan kualitas yang jernih dan cerah di kondisi pencahayaan minim cahaya. Buat mengaktifkan fitur ini, kalian bisa pilih mode video, terus pilih opsi Super Night di bagian atas. Kamera utama ataupun kamera depannya juga bisa diandelin buat bikin konten video. Kamera ini sanggup merekam dengan resolusi tertinggi di resolusi 4K 30 fps lengkap dengan fitur stabilization dan steady phase yang bisa menjaga video tetap stabil dan minim guncangan. Ngomongin soal kualitasnya, saya suka sama hasil foto dari kamera utama V29 5G ini yang bisa ngasilin foto di kondisi cahaya yang cukup di semua scenes, baik di pencahayaan yang optimal ataupun di kondisi kurang cahaya. Detailnya dapat, kaya warna, dan dynamic range-nya juga luas. Sama juga di kamera depannya, foto yang dihasilin juga bisa nampilin warna dan exposure yang pas yang dilengkapi dengan mode portrait efek bokeh dengan pilihan settingan aperture sampai 0,95. Daripada penasaran, langsung aja kita lihat sama-sama hasil foto dan video dari kamera Vivo V29 5G kayak yang berikut ini. Check this out! Ngomongin soal daya tahan hidupnya sendiri, Vivo V29 5G ini dibekali dengan baterai berkapasitas 4600 mAh yang juga udah didukung dengan charger 80 watt yang udah tersedia dalam paket penjualannya. So, berdasarkan pengalaman saya saat menggunakan HP ini sebagai daily driver, dengan kapasitas yang ditawarkan cukup ngasih keleluasaan buat penggunaan secara multitasking. Mulai dari main game, foto, bahkan saat saya lagi nonton video tanpa takut baterai akan cepat habis. Sedangkan buat waktu lama pengecasannya sendiri, HP terbaru Vivo ini membutuhkan waktu dari keadaan 0% sampai 100% dengan waktu selama 40 menit aja. Ada di kelas menengah, selama penggunaan saya sendiri cukup puas dengan apa yang ditawarkan sama HP ini. Di kelas dan harganya, Vivo V29 5G punya desain yang premium, layar AMOLED 3D curved screen, performa yang bisa diandelin buat penggunaan harian dengan performa mumpuni dan kapasitas RAM serta memori internal yang besar. Apalagi, V29 5G ini juga bisa jadi opsi yang layak dipertimbangin buat kamu yang lagi cari HP dengan kemampuan fotografi yang oke. Selain hasil fotonya juga ciamik, fitur ring flash alias aura light yang ada di HP ini juga benar-benar efektif buat ningkatin kualitas foto di kondisi minim cahaya.
Oke, sekian dulu untuk review kali ini. Kalau menurut kalian gimana? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke, Subrata pamit. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See ya!